mengucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, di hari kemerdekaan ini, di hari kemerdekaan yang ke-80 ini, Tuhan taruh di hati saya untuk memberitakan firman Tuhan tentang kemerdekaan Kristen yang diambil dari Galatia 5 ayat 1. Oleh sebab itu, berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita, dan jangan mau lagi dibebani dengan kuk perhambaan. Apa lawan kata merdeka itu Bapak Ibu? Lawan kata merdeka itu kita dijajah, diperbudak, diperhamba, dijadikan hamba. Ini lawan kemerdekaan. Seperti dulu kita diperbudak oleh penjajahan Belanda, penjajahan Jepang ya. Kita tidak bebas lagi, kita diperbudak. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata dalam Galatia 5 ayat 1 tadi, berdirilah teguh. Artinya tetaplah kuat pada apa yang kamu percaya, pada pendirianmu. Mantapkanlah hatimu dalam kemerdekaan yang Kristus sudah berikan kepada kita oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Yang telah membebaskan kita, membebaskan dari apa? Membebaskan dari penjajahan hukum Taurat untuk mencapai keselamatan. Jadi Kristus sudah membebaskan kita dari penjajahan hukum Taurat untuk mencapai keselamatan. Ini yang ada dan yang benar, yang diberitakan di gereja ini. Kita tidak dikenakan kuk perhambaan, harus lakukan ini dan itu untuk mencapai keselamatan. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa, yang mampu. Nah, dikatakan dalam Galatia 5 ayat 4, Kristus menjadi tidak berpengaruh kepadamu karena kamu berusaha untuk dibenarkan melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Jadi yang LAI-nya tambah itu Bapak Ibu, keras LAI-nya ya. Kita lihat LAI-nya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Tak ceritani ya. Ini kenapa semua tidak datang? Harusnya datang ini. Kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Apa artinya lepas dari Kristus? Kristus menjadi tidak berpengaruh kalau di IMB-nya. Itu sama dengan orang dunia yang tidak kenal Yesus. Sama dengan agama-agama lain yang mencapai keselamatan dengan usahanya, dengan perbuatan baiknya. Ini kamu lepas dari Kristus, tidak ada jaminan. Keselamatan tidak ada jaminan. Engkau harus lakukan itu. Lepas dari Kristus. Makanya kenapa kekristenan ini luar biasa berbeda. Namanya Injil kabar baik. Kabar baiknya adalah dosamu yang merah seperti kermisi sudah dijadikan putih seperti salju. Ini adalah Injil yang benar. Jangan kita dikacaukan. Nanti yang mengacaukan ada hukumannya Bapak Ibu. Makanya ini saya waktu nulis firman ini saya meditasi dulu. Biasa Bapak Ibu kalau nulis di depan ini enggak ngerti ngomong apa Tuhan. Terus meditasi dulu. Langsung 2 jam selesai. 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu. Jadi saya sudah khotbahnya 2 minggu lagi, saya sudah selesai duluan. 2 jam saja. Itu Tuhan ya. Nah terus lepas dari Kristus. Keselamatan
dicapai dengan perbuatan baik. Siapa percaya? Ada yang selamat enggak kalau dengan perbuatan baik kita? Enggak ada. Enggak ada yang bisa capai keselamatan dengan perbuatan baik kita. Kita wong pendetone ya dosa Bapak Ibu. Iso ngomong enggak iso lakoni. Dulu saya di gereja lama Bapak Ibu. Saya sudah tahu banyak sekali. Iso ngomong enggak iso nglakoni. Hidup yang di mimbar beda dengan hidup yang di rumah. Nah, tidak ada yang bisa mencapai perbuatan baik, mencapai keselamatan. Tidak ada. Siapapun itu. Nah, tidak bisa. Karena apa? Perbuatan baik manusia ini seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ayo baca Yesaya 64 ayat 6 LAI dulu. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor itu apa? Kain bekas. Sorry ya, kain bekas, kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yang IMB, namun kami semua menjadi seperti orang yang najis dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis. Kami semua layu seperti daun dan kejahatan kami seperti angin yang menghembus. Jadi tidak ada. Apabila ada orang yang membuat bingung dan tidak yakin akan keselamatan melalui iman itu, atau ada gereja atau pendeta yang mengajarkan kita harus melakukan ini dan itu, hukum Taurat ini dan itu untuk mencapai keselamatan, maka mereka akan menanggung hukuman. Ini loh, saya baru tahu. Baca Galatia 5 ayat 10. Jadi kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain, yang berkata harus melakukan baru bisa selamat, ini ada hukumannya. 5 ayat 10. Aku punya keyakinan tentang kamu di dalam Tuhan, bahwa kamu sama sekali tidak akan berpikir lain. Tetapi siapapun yang membingungkan kamu akan menanggung hukuman. Siapapun yang membingungkan kamu, bingung, iki hukum Taurat, iki lakukan ini, nanti aku gak selamat ya, nanti aku harus lakukan ini ya, nanti gak selamat ya, nek gak aku lakukan ini. Yang membingungkan kamu, termasuk khotbah-khotbah di gereja yang mix itu, akan menanggung hukuman. Nanti tak ceritani. Ya apa cara nih mereka ya? Galatia, kalau LAI lebih kelas lagi. LAI. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukuman. Siapapun juga dia. Siapapun juga dia. Nah, ayat sebelumnya, Galatia 5 ayat 8 sampai 9 kan nanti ini konteksnya mana Bu Lili comot-comot. No Bapak Ibu, saya sudah baca semua. Ajakan untuk tidak menurutinya ini bukan datang dari dia, huruf besar. Bukan datang dari Tuhan yang memanggil kamu. 9, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Apa maksudnya ini? Dalam IMB-nya, bujukan itu datang tidak dari dia yang memanggil kamu. Kalau bukan dari dia, Tuhan, itu berarti dari siapa Bapak Ibu? Dari setan lah. Apalagi dikatakan bujukan. Kalau yang bujuk itu berarti siapa? Yang suka bujuk, suka nipu. Siapa itu? Setan Bapak itu. Nah, sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Apa maksudnya? Kita dengar grace 10 kali. Kita dengar mix 1 kali.
maka grace yang 10 kali itu hilang Bapak Ibu. Karena sejak kecil kita sudah diajarkan effort. Kita harus ini, kita harus itu, effort. Jadi gampang sekali kita kembali kepada effort. Artinya kalau kita belum mantap, belum dimantep bahwa Kristus itu sudah memerdekakan kita, berarti kita masih ada selubung yang menyelubungi kita. Kita lihat Galatia 1 ayat 65, ayat 6 sampai 5. Galatia 1 ayat 6 sampai 9, sorry. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Terus yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi 9 lagi. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi orang-orang yang menempatkan diri di bawah Taurat, harus ini, harus itu terkutuk Bapak Ibu. Ini benar loh, terkutuk. Kita lihat kesudahan mereka semua. Saya tidak mau sebutkan satu persatu. Kita lihat gereja-gereja yang besar itu pada berjatuhan. Karena terkutuk. Jatuh dalam keuangan, jatuh dalam masalah wanita, jatuh dalam semuanya. Karena berusaha membenarkan diri dengan kekuatannya. Pakai hukum Taurat. Membebani jemaatnya dengan yang dulu saya kalau khotbah Bapak Ibu jahatnya minta ampun gue nek khotbah. Wis judes ngene nek khotbah jahat Bapak Ibu. Kayak yo aku kadang-kadang pulang rumah. Kenapa? Kok aku harus khotbah seperti itu? Niru soalnya. Niru. Jadi niru harus begini. Kan enggak ngerti. Jadi khotbahnya waduh luar biasa. Semua sampai ndredeg-ndredeg kalau saya khotbah Bapak Ibu. Saya keliling-keliling dulu khotbah. Keliling-keliling Surabaya sampai luar pulau Bapak Ibu. Keras sekali khotbah saya. Ini benar Bapak Ibu. Terkutuklah dia. Terus 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia kata Paulus. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sendiri yang ngomong. Tambah Juan ngomong gini kemarin dulu. Mama aku ini ragu ya mah. Kalau ini ayatnya hebat kayak gini. Di luar kamu kalau keluar dari kasih karunia kamu lepas dari Kristus. Orang kalau lepas dari Kristus di luar Yesus. Apa bisa selamat yo? Nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab Bapak Ibu. Saya belum pernah mati ya toh. Saya nggak bisa jawab. Apa bisa bisa selamat? Dan dikatakan terkutuklah dia yang mengajarkan sesuatu yang tidak seperti yang Paulus ajarkan. Terkutuk memang, di bawah kutuk. Terus Bapak Ibu kutuknya ini menimpa ini terus generasi ke generasi. Saya banyak lihat itu. 14. Dan dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju kata Paulus. Dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ini Paulus. Dia memelihara benar-benar hukum Taurat. Adat istiadat nenek moyangku. Terus 15.
Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi Paulus ini dipanggil, dipilih Tuhan sejak dari kandungan ibunya dan memanggil dia oleh kasih karunia. Luar biasa ya, Paulus ini benar-benar dia sadar bahwa semua yang dilakukan dia dahulu itu sia-sia, seperti sampah. Seperti sampah, perbuatan baik seperti kain kotor. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Tidak bisa manusia itu baik terus. Saya dulu ditakut-takuti di gereja lamaku yang di Situ Bondo itu. Langkah terakhir. Aduh Tuhan, aku ini bisa ndak ya langkah terakhir. Tapi sampai aku ngomong gini, kalau menderita, saya punya teman dulu menderita sakit kanker Bapak Ibu. Dia penderitaannya luar biasa. Sampai langkah terakhir dia bisa kuat. Tetap Yesus dan dia meninggal. Tapi Tuhan, kalau aku belum tentu. Masuk angin aja ngomel-ngomel Tuhan, masuk angin terus. Kenapa ini Tuhan? Kok masuk angin? Awakku kok kesel kabeh. Kenapa Tuhan? Nah, saya tidak munafik, saya memang manusia. Dan memang punya kelemahan. Nah, kalau tidak karena Tuhan yang memilih Paulus sejak kandungan, dia tidak mungkin bisa menerima kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan tidak memilih Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu tidak di bawah kasih karunia. Saya tidak tahu endingnya bagaimana, saya tidak bisa menghakimi, tapi firman Tuhan ngomong seperti ini. Kalau masih ada yang belum mengerti, masih ada selubung yang melubungi mereka, Paulus berkata 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 18, tapi kita baca ayat 14 dulu langsung, 14 aja. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi perjanjian lama itu kalau dibaca, kalau tidak disingkapkan ya kita cuma baca aja. Padahal di dalamnya itu ada Kristus. Kalau tidak disingkapkan Tuhan, kita nggak tahu Bapak Ibu. Sebab hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini ketika kitab Musa dibacakan di hadapan orang Israel, suatu selubung menutupi hati mereka. Pada waktu kitab Musa dibacakan, selubung itu menutupi hati orang Israel Bapak Ibu. Namun ketika orang itu berbalik, 16. Namun ketika orang itu berbalik kepada Tuhan, ketika hati orang itu berbalik kepada Tuhan, selubung itu akan diambil daripadanya. Jadi kalau kita berbalik kepada Tuhan, orang Israel mau berbalik terima Yesus, selubung itu akan diambil. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Elohim, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan dalam kemuliaan yang semakin besar Bapak Ibu. Luar biasa ya. Dan itu semua dari Tuhan yang adalah roh. Kemuliaan yang besar ya. Setelah kita tahu bahwa kita ini dimerdekakan oleh kematian Kristus di atas kayu salib, maka Rasul Paulus juga berpesan Galatia 13 ayat 26. Kita baca sampai 18 saja. Nanti di rumah bisa baca sampai bawah ya. Sebab kamu saudara-saudara
telah dipanggil untuk merdeka. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka memang kita dosa dulu sekarang sampai selama-lamanya sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Kita bukan orang berdosa lagi. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti kedaginganmu. Sebaliknya layani seorang dengan yang lain dalam kasih. Maksudku adalah hiduplah dalam roh. Dan kamu tidak akan menuruti keinginan kedagingan. Sebab keinginan kedagingan berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan kedagingan. Dan hal itu saling berlawanan sehingga kamu melakukan apa yang tidak kamu inginkan. Makanya Paulus ngomong, aku ini manusia celaka. Karena aku bukan yang aku inginkan yang aku perbuat. Tapi apa yang tidak aku inginkan yang aku perbuat. Itu kata Paulus. Tapi syukur kepada Elohim oleh karena Yesus Kristus. Jika kamu dipimpin oleh roh, kata Paulus, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Jadi hendaknya kita semua dalam kasih karunia, kita tahu ada Roh Kudus di dalam kita. Hendaknya hidup kita ini dipimpin oleh roh, diaktifkan Roh Kudusnya, dipimpin oleh roh. Sehingga kita tahu, kita tidak nuruti kedagingan kita. Daging ini memang kuat menyeret kita untuk mau enak-enak tok. Daging itu mau enak-enak tok. Tapi kita punya roh. Roh Kudus ini yang akan memimpin kita supaya kita tidak berada di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu. Kalau kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di hukum Taurat, di bawah hukum Taurat. Di gereja ini kita mengajarkan kita ini punya Roh Kudus. Hendaknya hidupmu dituntun oleh roh, bukan oleh daging. Kalau nuruti daging Bapak Ibu, wis bisa rusak kehidupan ini ya Bapak Ibu. Daging ini waduh luar biasa kalau dituruti. Tapi Tuhan ngomong, hendaknya kamu dipimpin oleh roh. Nah, hal ini yang digunakan oleh iblis untuk menakut-nakuti manusia. Supaya mereka tidak yakin, hanya cukup dengan iman percaya saja kepada Kristus mereka menerima keselamatan. Contoh, kalau hanya dengan iman percaya saja, takutnya nanti anak kita nakal. Dosa seenaknya. Kok enak yo, cuma percaya, aku kan percaya Yesus. Gerejaku, dosaku sudah diampuni semua dulu sekarang sampai selama-lamanya. Wes dosa aja wes. Nah, itu ketakutan manusia yang wajar. Saya pun dulu takut Bapak Ibu. Takut kalau nanti anakku gimana ya? Wong harus baca Alkitab. Enggak dituntun Roh Kudus kok. Loh, kok dituntun piye toh? Harus itu. Aku marahin Bapak Ibu. Terus pada waktu dia kasih karunia Bapak Ibu. Pada waktu kasih karunia malah enggak baca Alkitab. Malah dolan terus Bapak Ibu. Waduh, saya ngomong dengan Yeni dulu, saya punya namanya teman namanya Yeni ya. Saya bilang, Yen ya apa Yen? Tenang Bu Lili, tenang. Nanti Roh Kudus akan mengarahkan. Nggak mungkin hilang anakmu. Bener Bapak Ibu. Ternyata malah jadi pendeta, malah khotbah Bapak Ibu. Padahal dulu nakal amit-amit Bapak Ibu. Aduh, orang sedih kandani Bapak Ibu. Saya sampai, sekarang malah jadi pengkhotbah. Terus dia cerita bagaimana Tuhan itu baik dan semuanya. Dan hidupnya dia dituntun oleh Roh Kudus. Loh, dulu takut saya Bapak Ibu. Tapi ingat, ketakutan bukan dari Tuhan. Takut itu barang siapa takut dia tidak sempurna di dalam kasih. Tidak yakin bahwa Tuhan itu mengasihi. 2 Timotius 1 ayat 7.
berkata seperti ini. Sebab Elohim memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Elohim itu tidak memberikan kepada kita ini roh ketakutan. Kalau ketakutan anaknya nakal, anaknya siapa itu bukan dari Tuhan lah. Anak kita ini kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umatnya. Kita ini dipilih. Kita dipilih dan dikuduskannya. Dikuduskannya dipisahkan. Kemuliaan hanya bagi Dia. Kita ini dipilih Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah memilih, siapa yang dapat mengambil? Enggak ada Bapak Ibu. Tuhan kalau sudah menggenggam tangan kita, tangannya Tuhan itu menggenggam tangan kita. Jadi tangan kanannya yang kalau Tuhan ngomong tangan kanannya memegang tangan kanan kita dan membawa kemenangan. Kalau Tuhan sudah menaruh kita di dalam tangannya, siapa yang bisa pegang kita? Siapa yang bisa menjatuhkan kita? Enggak ada Bapak Ibu. Kehendak bebas, oke, sampai kapan kehendak bebas? Berbebas-bebaslah Anda. Tapi ada mentoknya Bapak Ibu. Nanti mentok-tok balik Bapak Ibu. Tuhan itu luar biasa, punya cara. Dia selalu punya cara untuk menolongku. Dia selalu punya jalan keajaibanmu. Dia dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Banyak cara Bapak Ibu. Banyak caranya Tuhan. Tidak terpikirkan kita. Kita takut ini takut itu. Enggak ada. Kepentok tok balik Bapak Ibu. Dibiarkan Tuhan. Ini kepentok tok balik Bapak Ibu. Semua. Anak saya minggat dulu yang nomor 2 itu. Mitchell itu minggat Bapak Ibu. Kerja di mertuanya sana. Silahkan. Tapi aku ini ya berdoa terus. Tuhan akhirnya mentok tuk balik lagi. Padahal dulu nggak mau. Kerja di sini nggak mau. Tak tarik ayo ikut bareng kerja bareng kita, nggak mau. Ke sana. Saya ini berdoa terus Tuhan ya katanya pendoa aku ngomong biarkan nanti dia kepentok di sana. Bener kepentok balik lagi. Akhirnya masuk di kita. Dan kerja lagi. Dia punya cara Bapak Ibu. Punya cara. Kita takut aduh nanti gimana yo anakku ini. Dia punya cara. Amin. Dalam segala hal dia punya cara. Terus 1 Yohanes 4 ayat 18. Saya tidak lama-lama. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Maksudnya tidak sempurna dalam kasih itu tidak percaya bahwa Tuhan itu kasihnya itu luar biasa. Jadi perlu pewahyuan tentang kasih Kristus. Kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, Pak Petrus juga berpesan Bapak Ibu. Petrus berpesan. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Elohim. Kalau yang IMB-nya sebagai orang merdeka, kamu sudah dimerdekakan tahu ya, kita semua sudah merdeka. Janganlah menggunakan kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Elohim. Jadi kalau kita tahu kita sudah dimerdekakan, terus kita hidup seenaknya saja, itu berarti kita nggak ngerti bagaimana Tuhan itu sudah mengasihi kita. Pewahyuan tentang Tuhan itu belum ada, kamu belum dibukakan selubung itu sehingga kamu tidak bisa melihat betapa baiknya Tuhan,
Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Loh, betapa baiknya loh. Ini lagu-lagu ini muncul dengan sendirinya di hati saya. Tadi saya enggak nulis, oh nanti aku harus nyanyi lagu ini. Enggak, muncul Bapak Ibu. Saya percaya ini adalah Roh Kudus ya. 17. Hormatilah semua orang. Cintailah persaudaraan. Hormatilah Elohim, hormatilah Raja. Biarlah kita semua, Bapak Ibu yang sudah dibukakan selubungnya oleh Tuhan ini ya. Kita diteguhkan. Kita tahu bahwa kita sudah dimerdekakan. Kita tidak usah ngomong dosa lagi. Karena dosa sudah kehilangan kuasanya di dalam kita. Kita sudah tidak doyan dosa Bapak Ibu. Tidak doyan dosa, suruh dosa. Aku suruh dosa. Ayo kalau ada, biasanya orang kan uang ya Bapak Ibu. Kalau ke Indomaret, kadang-kadang dulu itu susu itu lebih Bapak Ibu. Iya toh susu loh. Tak balikin, lebih loh, kamu kelebihan loh. Dulu saya kan pengusaha, kan dulu waktu di situ Bondo itu suamiku kalau ngambil uang itu sak kantong Bapak, sak ini Bapak Ibu, uang cash Bapak Ibu. Untuk jagung, untuk apa gitu ya. Itu sekarang dulu kan tidak ada transfer. Jadi ngambil uang itu dari situ Bondo itu, terus bank itu kalau ngitung itu keliru Bapak Ibu. Lebih di aku, ada 200.000, satu gembel ini ada 200.000, ada berapa? Tak balik no Bapak Ibu. Kalau enggak gitu mereka dipotong loh pegawai-pegawai bank itu. Ayo suruh urunan. Ada 200.000, ada 100.000. Padahal sudah gini loh. Kok bisa lebih? Tak telepon mbak aku. Kamu kelebihan loh uangnya di saya. Oh ya, aduh Ci, thank you ya Ci. Sudah enggak doyan Bapak Ibu. Balik no aja. Kalau orang dulu kan, oh gak apa-apa. Mumpung salah dewe. Ya toh. Salah dewe puji Tuhan. Lebih kantong 200. Nah, manusia itu cenderung berbuat dosa. Tapi kalau kita sudah tahu di dalam kasih karunia Tuhan itu sudah terlalu baik membebaskan kita dari semua dosa-dosa kita. Pengampunannya luar biasa. Kita sudah dirubahkan hati kita. Jadi Injil itu enggak usah dari mulut. Enggak usah dari Injil itu di hati nih loh. Ngomong dewe hati ini, ojo ngono, ojo ngene, ojo ngono. Ini Injil ini bicara, hati kita dijadikan baru dengan Tuhan. Nah, saya ingin kita sungguh-sungguh dimerdekakan, diteguhkan, dimantapkan, dan bisa menerima kasih karunia Tuhan itu secara utuh dengan hanya oleh iman percaya dalam Yesus Kristus, bukan dengan perbuatan baik kita atau dengan kita melakukan hukum Taurat. Dan kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan hidup dalam kejahatan sembrono, hidup dalam kejahatan dan dosa, tapi kasih karunia itu justru memimpin kita pada kasih Kristus dan pertobatan yang sempurna. Saya lihat, ingin Bapak Ibu baca Mazmur 32 ayat 1 sampai 2, ini 3 ayat terakhir ya. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah dia yang pelanggarannya dihapuskan, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Yahweh. Dan yang di dalam rohnya tidak ada tipu daya. Ini Daud bernubuat tentang ada suatu generasi nantinya yang dosanya tidak diperhitungkan. Kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dan di dalam rohnya tidak ada tipu daya. Ini berbahagia katanya. Jadi Daud itu mendapat penglihatan tentang ada suatu generasi, yaitu generasi itu ya kita Bapak Ibu, kita. Terus Roma 4 ayat 1 sampai 2, ini dikutip juga ayat 1 sampai 12. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, leluhur kita secara jasmani?
Sebab jika Abraham telah dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya, maka ia dapat sombong, dapat bermegah, tapi bukan di hadapan Elohim. Tapi apa yang dikatakan kitab suci, Abraham percaya kepada Elohim dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran kepadanya. Jadi cuma percaya Abraham dibenarkan. Padahal Abraham itu nipu, Abraham itu jual istrinya seperti khotbahnya Yuhan. Tapi Tuhan itu tidak melihat itu semua Bapak Ibu. Dia tetap membenarkan Abraham. Luar biasa ya. Bagi orang yang berusaha, upah itu diperhitungkan bukan anugerah. Kalau kita berusaha melakukan yang baik, itu bukan anugerah. Kamu dapat upah itu karena aku melakukan ini. Makanya kalau dulu di dalam gereja lama, banyak orang nuntut Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Betul ya Pak Titi? Kenapa hidupku seperti ini? Suka gitu ya di gereja lama. Tuhan, aku sudah lakukan ini, Yofran, betul ya? Aku sudah lakukan ini itu. Tapi kenapa aku kok gak mau berkati? Kenapa hidupku tetap susah? Tuntutan itu. Bagi orang yang berusaha, upah diperhitungkan bukan sebagai kasih karunia, melainkan sebagai bayaran. Kalau aku lakukan ini, dapatnya ini. Kalau aku lakukan ini, dapatnya ini. Itu dunia, itu hukum Taurat. Itu kita di bawah upaya kita. Benar itu. Jadi dulu saya sering ngamuk Tuhan. Tuhan, aku ini loh sudah melayani Tuhan. Dulu pernah ya, anak saya ini keras loh Bapak Ibu, ini keras ya. Cuma sekarang ini dirubah sama Tuhan. Luar biasa ya Pak Hermawan ya. ini juga keras atos kayak watu ini. Wes. Dirubahkan dengan Tuhan. Dulu saya lihat iparku ini Bapak Ibu. Iparku ini anaknya sehat-sehat. Mereka baik-baik saja gitu. Tapi anakku ini sakit terus Bapak Ibu. Situ Bondo Surabaya. Sampai peok Bapak Ibu. Jam 3 pagi itu bangun. Sing juan alergi, sing sak gini. Waduh terus Bapak Ibu. Habis itu micel, habis itu gini. Sakit tipes 2 orang Bapak Ibu. Beli minuman yang apa ya itu yang dulu itu langsung dari keran itu yang gede itu loh zaman dulu itu ternyata bocor ini. Anakku minum itu sakit tipes 2 Bapak Ibu bayangkan sampai di rumah sakit sampai saya ngomong gini Tuhan kenapa aku ini seperti ini Tuhan itu iparku gak tahu lu gereja kok gak tahu sakit terus air satu dulu kan zaman dulu itu kan airnya kan dijeding gitu ya bukan shower ya dulu itu air tak sak jeding tak keluar no Bapak Ibu. Bruk. Kenapa Tuhan? Kenapa? Bayangkan kan. Kenapa aku sudah melayani Tuhan? Lu melayani Bapak Ibu. Terus aku ke gereja itu terus ke kaum ibu, sekolah minggu, semua singer, aktif pol Bapak Ibu. Tak keluar no kabeh sak jeding. Sampai bojoku ini, ki kenapa mama iki? Kenapa Tuhan? Kenapa anakku sakit terus? Aku sakit gantian Bapak Ibu. Mbak sak rumah itu sakit terus. Habis anakku satu, ini satu. Aku sakit. Ini sakit terus. Kenapa Tuhan? Itu tuntutan. Kalau kita hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita dituntut. Kamu lakukan ini. Nanti Tuhan pasti memberkati. Tapi aku udah lakukan. Kok Tuhan tidak memberkati aku? Ngamuklah mbak Tuhan. Itu begitu Bapak Ibu. Tapi kita bukan orang seperti itu. Kita di bawah kasih karunia Bapak Ibu. Kita lakukan bukan supaya. Tapi kita lakukan karena. Kita lakukan bukan supaya Tuhan begini sama aku. Bukan. Aku lakukan karena Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada kita. Sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Kita lakukan karena bukan supaya. Ayo. 5. Tetapi bagi orang yang tidak berusaha namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Orang tidak berusaha hidup baik, tapi cuma percaya kepada Yesus, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Terus ada lagi 6, 7. Berbahagialah mereka yang pelanggaran-pelanggarannya dihapuskan. Yang dosanya ditutupi. Ini mengutip yang tadi.
Mengutip di Mazmur Daud tadi. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi apakah kebahagiaan ini hanya untuk mereka yang bersunat saja ataukah juga untuk mereka yang tidak bersunat? Sebab kami berkata bahwa iman telah diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Lalu dengan cara bagaimana hal itu diperhitungkan? Saat ia sudah bersunat atau belum disunat? Abraham waktu itu diperhitungkan sebagai kebenaran bukan saat ia sudah bersunat, tapi Abraham sebelum bersunat sudah dibenarkan dengan Tuhan. 11, ia telah menerima tanda sunat sebagai suatu meterai kebenaran oleh iman sebelum bersunat. Supaya ia dapat menjadi bapa bagi orang-orang percaya yang tak bersunat. Agar kebenarannya diperhitungkan kepada mereka juga. Kita ini orang-orang yang sudah disunat. Rohani kita. Roh kita sudah disunat. Bukan sunat lahiriah. Tapi sunat hati. Dan menjadi bapa bukan bagi yang bersunat saja. Tapi bagi mereka yang mengikuti jejak imannya. Saat ia belum bersunat. Yaitu kita semua. Terakhir, ayat terakhir. Terakhir ya, ayat 8, Yohanes 8 ayat 36. Ini ayat terakhir. Terus setelah terakhir kita mau berkata, merdeka, merdeka, merdeka. 3 kali ya. Jadi apabila anak itu, Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Ayo katakan sekali lagi. Merdeka. 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 Nah, kita merdeka Bapak Ibu ya. Ayo. Kita ini sudah menang, sudah merdeka. Jangan ngomong dosa lagi. Kalau mati sekarang yakin 1.000.000% masuk surga. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus apapun itu. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saya terbatas dalam menyampaikannya. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Kami percaya Tuhan bekerja terus, berbicara terus dalam setiap hati jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Kami percaya firman Tuhan dimeteraikan di dalam setiap hati yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin.